diri kami. Dan Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kami ada saat ini sebagaimana adanya kami Tuhan. Kami menyadari itu bukan karena kehebatan kami, sebab kami nggak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena Tuhan yang ciptakan. Bahkan kami nggak bisa makan, kami nggak bisa minum kalau bukan karena Tuhan yang sediakan apa yang kami makan dan minum. Kami nggak bisa hidup kalau kami nggak bernafas. Kami bisa bernafas setiap waktu. Bahkan Tuhan tidak pernah menghentikan udara, tidak pernah menghentikan nafas kehidupan kami, sebab kami nggak bisa hidup tanpa nafas yang Kau hembuskan buat kami. Berbicara Tuhan, buat kami di tempat ini, kami mau untuk mengalami koneksi ilahi. Kami mau setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini terhubung dengan Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, maka Engkau akan memakai hidupnya, Engkau akan memulihkan kehidupannya supaya dia memulihkan kehidupan orang banyak. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar? Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita ada semua hanya karena Tuhan. Ya. Mau kita menyadari itu, kita akan bersyukur. Mau kita nggak sadar juga, Tuhan tetap kasih kita hidup. Karena Tuhan itu baik. Ya? Jadi Tuhan itu nggak pernah marah-marah. Kita yang marah-marah. Tuhan itu maha mengampuni. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu sangat mengampuni kita. Coba angkat tangannya. Haleluya. Ya. Coba tarik nafas kita. Ya kan? Ya? Ada yang bilang haleluya karena dia sadar napasnya dari. Ada yang diam aja karena dia sadar banyak masa. Iya kan? Saking banyaknya masalah masuk kotak kita ini, ya, sehingga yang kita rasakan beban. Ya, coba gambar otak ini. Ya. Kenapa kita rasa stres? Karena otak kita ini menyimpan memori, ya. Ada nampak ya memori, pikiran, keinginan, kehendak di situ ya, di otak bagian luar. Itu korteks cerebri. Ya, kenapa saya harus kasih tahu ini? Karena saya dokter. Dan saya percaya saya bisa jadi dokter juga bukan karena aku hebat. Gak ada hebatnya aku. Semua hanya karena Tuhan itu, ya. Dan aku sadar itu. Lalu ketika di dalam otak manusia itu ada memorinya, itu akan terhubung ke saraf bawah sadar. Jadi di otak kita ini ada saraf sadar. Makanya kita bisa angkat tangan, bisa lihat saya gini. Itu karena saraf sadar. Tapi ada saraf yang otonom bawah sadar. Itu kita sebut dengan perasaan. Itu adalah saraf yang mengendalikan organ-organ tubuh yang nggak akan sanggup kita kendalikan setiap saat. Contoh, kita lagi tidur, jantungnya harus kerja nggak? Dan jantung siapa yang tadi malam terus bekerja? Coba angkat tangan. Nah kan? Lalu siapa yang tadi malam lupa bernapas? Nggak ada. Semua kita bernapas kan? Karena ini saraf yang tidak sadar ini. Siapa yang tahu siapa yang ciptakan ini? Siapa? Siapa yang nggak tahu? Angkat tangan yang nggak tahu, biar gue kasih tahu. Jadi Tuhan ciptakan itu semua, tetapi harus ada saraf yang tidak sadar. Supaya apa? Karena kita perlu istirahat, ya. Kita perlu juga fokus untuk mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Kalau kita harus mikir bernapas, kita harus mikir jantungnya harus kerja, kita ingatin jantungnya, jantung bekerja kau. Terus kita ingatin, ya nggak kerja-kerja kita. Karena kita akan sibuk untuk mengendalikan semua organ-organ tubuh di dalam ini.
Tetapi coba perhatikan pada waktu perasaan kita sedang terluka. Ya, siapa sini pernah terluka perasaannya? Nah, semua pernah ya. Maka itu terhubung dengan organ tubuh kita. Jantung kita jadi debar-debar. Kadang-kala kayak mau berhenti lagi jantungnya. Hah? Nafas kita kayaknya sesak. Kayak masuk itu oksigen. Ada yang lambungnya kayak penuh. Ya, begah rasanya. Kemudian naik asam lambungnya, sakit perutnya ya kan? Gitu. Semua itu kenapa? Karena ketika yang warna merah atau perasaan kita ini sedang terluka. Maka kenapa terluka dia? Jawabannya adalah dipengaruhi dari memori, ingatan kita, pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita. Apa mau kita? Kalau apa yang kita inginkan terpenuhi, coba bayangkan, pikirkan ya. Apa yang kita rasakan kalau apa yang kita mau terpenuhi? Senang ya? Semua pernah senang kan? Pada waktu senang ya kan? Hidup ini rasanya nggak ada iya kan? Enak kan rasanya kan? Betul nggak? Hah? Siapa yang suka hidup tanpa beban? Yang angkat tangan lah coba. Dari Hah? Bila hati dari gigi rendah. Bila hati terasa berat, salahku hati berat. Bisa katakan amin? Jadi waktu kita punya beban berat, waktu kita lihat masalah yang berat-berat, gitu, itu akan membuat kita menjadi lemah. Kita down. Kita bahkan merasa nggak ada lagi bisa tolong kita. Pada waktu kita berpikir tidak ada lagi yang bisa tolong kita, betul, kita pasti sakit. Pasti. Kenapa kita sakit? Karena yang merah tadi itu terkoneksi dengan organ-organ tubuh kita. Jantung jadi lemah, ginjal jadi lemah. Maka kita diperhadapkan oleh Tuhan dengan pilihan. Kalau kita punya masalah, kita ada pilihan kok. Kita mau berharap sama diri sendiri, terserah. Tapi kita harus sadar juga, kita sendiri bisa apa? Nafas yang kita hirup aja kita nggak bisa buat. Nafas. Tapi kita tahu juga kalau nafas itu juga hanya Tuhan yang kasih. Maka kita punya pilihan daripada berharap hanya diri sendiri, lalu mengandalkan kekuatan sendiri, lalu kemudian berpikir kita sendiri bisa tolong diri kita sendiri, kita stres. Lalu Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ngapain kita datang sama Tuhan? Maka kita datang sama Tuhan pasti perlu pertolongan.
Tetapi Tuhan bukan nggak mau nolong kita. Yang pertama, Tuhan nggak tolong kita karena kita belum datang sama Tuhan. Tapi yang kedua, mungkin kita udah datang sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih firman untuk diikuti. Tapi kita bilang nggak sanggup. Ada yang bilang nggak kuat. Ada yang bilang, gimana aku mau ikut firman Tuhan? Hidupku susah, aku sakit. Yang ada, yang harusnya ketika kita datang sama Tuhan, kita bersyukur. Kita malah datang sama Tuhan buat apa? Bersungut-sungut. Ya, coba pikirkan. Tapi Tuhan itu baik. Walau kita udah bersungut-sungut sekalipun selama ini, Tuhan masih kasih hidup nggak sama kita? Coba tarik napas lagi sekarang. Coba siapa yang ada napasnya, coba angkat tangan. Yang nggak angkat tangan kenapa? Capek. Tapi Tuhan baik. Walau kamu nggak angkat tangan, napasmu Karena saya percaya kalau kita angkat tangan, karena kita mengakui. Karena kita mengakui bahwa benar kita ada Nah, coba ada napasmu deh. Coba angkat tangan kau, kalau ada napasmu. Kan? Ngaku dia. Tapi andai kata kau nggak usah angkat tangan, jangan angkat tangan ya. Ada napasmu, yang ada napas jangan angkat tangan. Kau jangan angkat tangan, kan itu kan? Tetap Tuhan kasih Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu mengampuni kita loh. Lu bayangkan, kita udah berapa kali bernapas sepanjang hidup ini? Terhitung? Tak terhitung. Sepanjang hidup kita harus bernafas. Pernah tahu rasanya kalau nggak ada oksigen? Coba yang tahu rasanya menyakitkannya ketika oksigen nggak ada. Yang tahu aja angkat tangan. Nggak tahu semua ya, ibu nggak tahu ya. Biar aku kasih tahu. Yang pengen tahu, tutuplah hidungnya, tutup mulutnya, tahan napas di situ. Mungkin 15 detik bisa lah ketap-ketap. Tapi mulai masuk 30 detik, itu kemudian kadar oksigen di darah kita akan drop. Lalu ada sensor di sini. Waktu dideteksi sensornya itu oksigennya kurang, dia jadi stres itu. Yang merah itu akan membuat jantungnya berdebar. Debar di jantungnya. Kalau nggak percaya coba dulu. Lalu kemudian kita akan merasa seperti ada yang cekek. Padahal nggak ada yang cekek. Kita sendiri dulu kan. Orang kita mau. Coba kurang baik apa Tuhan? Tuhan nggak pernah habiskan oksigennya itu. Tuhan kasih terus. Coba siapa sekarang ada oksigennya dikasih Tuhan? Coba angkat tangan. Nah kan? Nggak ada, cuma angkat tangan. Mungkin terlalu berat beban ibu. Saya paham lah. Sakit kepala ibu. Sakit kepala ibu. Sampai ibu nanti mau datang sama Tuhan dan mengakui Tuhan kau baik. And then apa yang harus kubuat dalam hidupku Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi kita langsung aja lah ke persoalan, ya kan? Bagaimana cara supaya Tuhan tolong saya? Ya. Kenapa orang lain Tuhan tolong? Kalau lain ditolong, ya kan? Saya tidak. Maka kita kecewa sekarang. Duduk di sini, mungkin hati kita, aduh gimana ya? Coba ulang. Siapa yang ada napas yang angkat tangan? Masih ada juga nggak angkat tangan itu. Udah gak usah lihat kiri kanan, lihat Tuhan aja. Ya? Bapak ibu, ibu-ibu yang udah menyadari Tuhan itu baik, tetap lihat Tuhan. Kalau kita lihat kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Kamu akan kecewa. Tapi kalau kita mau lihat Tuhan dan bergantung hanya sama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Dia hanya mengerjakan mujizat bagi orang yang mau hidup
takut akan Tuhan. Bagi orang yang mau menjalani hidup ini senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, mengucap syukurlah kapan? Senantiasa bergembira, ya. Sekarang itu siapa lagi gembira? Jadi kalau aku gembira, karena aku ikut Tuhan. Jadi aku ketawa-ketawa aja. Kenapa aku ketawa? Karena Tuhan mau aku ketawa, gitu. Sebagian akan bertanya, kok bisa kau ketawa? Karena aku percaya persoalan apapun yang kuhadapi. Bukan aku nggak ada persoalan, Nang. Jangan Nang bilang enak kali hidup dokter itu nggak ada masalah. Mana mungkin manusia tidak ada masalah? Mau aku kasih tahu masalahku? Ku jamin ikut sakit kepala sama yang dengar masalahku. Kok gitu ya? Kasihan kali. Jadi sakit kepalaku. Tapi karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku hanya andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengerjakan segala hal yang gak bisa kukerjakan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Jadi kalau ada orang berbuat yang buruk sama kita, tetap aja kasihi Tuhan. Tuhan akan mengubahkan keburukan itu untuk kebaikanmu. Contoh, Yusuf dihianati nggak dengan saudara-saudaranya? Dihianati. Saudara-saudara itu menyakiti hati dia. Tapi Yusuf berpikir apa? Dia hanya mau mengandalkan Tuhan. Kemanapun dia, ya udahlah, aku bisa hidup karena Tuhan kok. Dia dijual, dia pun percaya bisa sampai ke Mesir juga karena Tuhan. Berarti kehendak Tuhan dia ada di Mesir. Lalu apa kehendak Tuhan? Dia jadi pembantu. Kehendak Tuhan kalau pembantu apa? Melawan. Hah? Apa kehendak Tuhan kalau kita jadi pembantu? Siapa tahu kita di sini ada pembantu. Gak usah sedih kali bilang. Kalau kau ikut Tuhan, kau percaya Tuhan, pembantu pun kau sekalipun. Hari ini kalau kau ikut Tuhan, lakukan kehendak Tuhan sebagai pembantu. Taat kepada Tuhanmu. Taat aja. Jangan banyak nipu-nipunya. Karena banyak sekarang pembantu nipu-nipu juga. Dia main handphone. Ya kan, kita bayar dia untuk menjaga orang tua kita. Misal, aku nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada uang untuk menggaji pembantu. Udah digaji, dia sibuk main handphone gitu. Padahal dia harusnya menemani orang tua kita, ngobrol. Karena orang tua kita butuh itu. Tapi dia kalau di depan kita baru nggak lihat waktu kita nggak ada, sibuk lagi dengan handphone. Itu dia berarti tidak ikut, tidak taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan kita akan menjadi seperti Yusuf. Jadi apa Yusuf setelah pembantu? Difitnah. Ya, sebagian akan bilang gitu ya, difitnah. Oke lah, difitnah. Padahal berbuat yang Yusuf harus difitnah karena jalan Tuhan. Lalu dia masuk ke penjara. Di penjara ngapain dia? Jadi penjahat atau jadi orang baik? Tetap jadi orang baik karena Tuhan mau kita hidup sebagai orang baik. Lalu pada waktunya Tuhan kemudian akan mengangkat Yusuf menjadi apa? Perdana Menteri. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Yes, yang tepuk tangan berarti setuju. Yang belum tepuk tangan, kita lanjut ayatnya, ya kan? Soalnya masih ada waktu, ya kan? Nanti tolong diingatin Pak, waktunya. Ntar aku kesuran. Next slide, kasih ayat yang tentang istri. Kenapa tentang istri? Karena hari ini udah tentang bapak, udah tentang anak. Ya, singkatnya begini. Kalau kita di sini sebagai anak-anak, kamu masih punya ayah dan ibu, apa kehendak Tuhan untukmu? Hormati. Tahu apa hadiahnya? Diberkati, umur panjang. Kau mau diberkati? Kau mau umur panjang? Kau mau menghormati aja orang tuamu? Walau mereka mengecewakanmu, walau mereka menyakiti hatimu, walau mereka tidak seperti yang kau harapkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu tadi kita bicara juga tentang bapak yang baik.
bapak yang baik itu pastilah sayang sama istrinya, iya kan? Kok pas pula nggak ada bapak-bapak di sini yang sedikit kan? Lebih banyak nih pada dua tadi bapak-bapak ya. Cocok juga di sini gue bilang bapak-bapak. Berarti di sini istri-istri sedang terzolimi. Jangan-jangan ibu duduk di sini di gereja ini ya, karena mumet lihat suaminya. Iya juga sih. Kalau aku dekat dia, berantemnya terus kami. Tapi kalau di gereja aku damai kurasa. Udah beda aja di situ gitu. Kalau kita sedang datang ke sini karena sedang kecewa dengan suami kita, ini jalan Tuhan buat kita. Katakan amin. Oke, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Katakan amin. Jadi Tuhan itu baik kali. Mau kita taat sama Tuhan, Tuhan tetap kasih hidup, betul nggak? Mau kita melawan Tuhan, Tuhan tetap kasih kita hidup, benar? Benar apa benar? Jadi siapa istri-istri sini angkatan? Oke, sebagian ada yang belum menikah. Saya khawatir yang belum menikah ini karena takut menikah. Kenapa takut menikah? Karena sudah sempat disakiti. Aku bilang samamu, bersyukurlah kau sekarang. Kalau karena sudah sempat disakiti, kau gak jadi menikah. Tapi coba lihat ayat ini. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, maka hidupnya senantiasa ya mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Lihat ya, jangan menatap sama aku lalu menyalahkan aku. Jangan, karena ini pekerjaan Tuhan, tolong ya. Saya pun ada di sini bukan karena aku mau ya. Kalau ditanya, lebih enak aku di rumah sebenarnya, tapi karena aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena aku percaya orang yang hidup mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan yang akan berperang untuk dia. Tadi saya katakan sama kita, bukan masalah aku nggak ada, besar kali pun persoalanku, tapi karena aku mau mengikuti kehendak Tuhan, maka aku bisa di sini ketawa-ketawa, sukacita. Apa yang salah dengan otak kita gitu ya? Itu pertanyaan. Tadi ada gambar otak itu kan? Kalau otak melihat yang menyenangkan, maka akan dimemori di otaknya, betul? Kalau udah dimemori di otaknya, akan terhubung ke perasaannya. Maka perasaannya jadi Maka pertanyaanku, apalah salah dan dosaku? Ketika aku tertawa dan bersukacita, tapi masih ada menatapku. Maka dia akan berkata, bukan kau yang salah. Yang salah keadaanku. Maka pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan mengubahkan keadaan kita yang tadinya tidak baik-baik menjadi baik-baik saja? Alkitab mencatat orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan berbahagia. Orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Di sini mungkin ada yang sedang kecewa dengan suaminya. Mungkin ada suaminya kena pinjol. Sebelum kena pinjol, kena judol. Sebelum kena judol, kena apa? Salah. Kena mental sama istrinya. Tahu kenapa kena mental sama istrinya? Karena setiap jumpa, pulang kerja, yang langsung ditanya uang. Maka uang itu akan masuk ke dalam otak suami. Maka dia merasa istrinya akan bersukacita kalau
Aduh. Tenang, hidup ini ada pilihan. Ya. Kalau kita memilih Tuhan, Tuhan yang berperang untuk kita. Tapi kalau kita memilih dunia ini menjadi pengharapan kita, kita akan dikecewakan oleh dunia. Kita bersyukur tahun ini, tahun di mana gereja kita itu sangat mengajarkan bagaimana orang itu koneksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah buka koneksi dari awal juga, dia ketika menciptakan kita karena Tuhan mau terhubung dengan kita. Tinggal Tuhan itu menciptakan kita dengan pilihan. Pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, gak bisa apa-apa Adam kan? Nah, gak bisa apa-apa. Tuhan kasih pilihan. Kuasailah ini semuanya, nikmatilah. Ya, itu pilihan pertama. Kau kuberkati. Tapi pilihan kedua, di tengah ada kubuat pohon. Jangan kau makan. Mana yang dipilih sama Adam? Makan gak Adam? Kenapa Adam makan? Lapar? Udah dikasih Tuhan semua ini, kau makanlah semua ini, kau makan semua ini. Hah? Nampak kali lagi lapar kalau beda. Ya, tapi kalau kita hari ini berkata, karena ditipulah sama iblis, itu sudah terlebih dahulu dicampakkan ke bumi, karena dia tidak mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya mengikuti kehendak Tuhan. Iblis menolak untuk menyembah Tuhan. Dia pengen dia disembah. Tapi sekarang dia gak pengen lagi disembah. Dia cuma pengen cari kawan. Karena dia gak bertobat. Sehingga dia tahu tempatnya nanti adalah di neraka. Maka dia akan mempengaruhi kita semua ini. Supaya tidak menyembah Tuhan. Anda boleh berkata di sini, aku kan gak ada buat dosa. Betul, gak buat dosa memang, karena diam aja. Tapi kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak lakukan kebaikan itu, Anda sedang berdosa, menentang daripada Tuhan. Coba kita tes. Siapa yang punya nafas, angkat tangan. Masa di sini juga mau dia kan? Aku dalam hati aja lah, amin, aku bilang. Karena aku percaya, manusia nggak bisa melihat hatimu, tapi Tuhan melihat ke dalam hatimu. Dan Tuhan akan membela orang-orang yang mau menyembah Dia dengan segenap hatinya. Amin. Dan kalau mau diberkati Tuhan, peran daripada istri ini sama Tuhan. Apa perintah Tuhan? Istri-istri, tampilkan lagi ya. Hai istri-istri, tunduk. Dah, biar cepat khotbahnya selesai. Siapa istri-istri sih katakan? Ya amin, lihat. Oke, siapa di sini yang mau tunduk saja kepada suaminya? Kan. Kayak gini lah jadi lama khotbah. Sebenarnya kalau tadi bilang udah kami mau selesai khotbahnya ini, selesai. Tapi karena harus kita bahas lah, jadi berlanjut lah. Maka akan muncul pertanyaannya, kenapa suami jadi jahat? Betul. Kalau kita nggak mau tunduk sama suami, karena suaminya jahat. Senang kali ya, jahat. Bu, ibu harus tahu bu, kenapa suamimu jahat? Yang tahu kenapa suaminya jahat, angkat tangan. Jadi lanjut lagi kok banyak. Harus jelasin lagi. Ingat gambar otak tadi. Kenapa suami jahat? Karena suami sedang stres. Pertanyaannya, kenapa dia stres? Karena ada keinginannya di situ yang tidak terpenuh. Maka Bapak Ibu harus tahu apa keinginan daripada suami.
Suami nggak pengen punya uang banyak. Nggak ada di benak kami laki-laki ini harus uang banyak. Nggak ada. Tuhan nggak pernah tanamkan itu ke otak kami. Nggak pernah. Ya, ini mungkin ada anak-anak ya. Tapi ibu-ibu tahulah kebutuhan biologis daripada suami itu berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan kan datang bulan, maka kebutuhan biologisnya yang muncul dari dalam keinginannya itu hanya 1 kali dalam 1 bulan, palingan cuma 3 hari. Tapi kalau laki-laki, Bu, ya ampun, di otak kami mah cuma itu, perempuan. Iya. Maka Tuhan Yesus bilang, katakan apa? Kamu jangan berzina. Karena kalau kamu melihat saja dan kamu menginginkan dia, kamu sudah berzina. Pertanyaannya, kenapa kami jadi berzina di dalam pikiran kami? Karena kalau tidak terpenuhi keinginan biologis itu, siapa yang tahu rasanya? Bu, siapa yang tahu rasanya, Bu? Siapa? Siapa kita? Pribadi sendiri. Yang pribadi mana, Bu? Masa Ibu tahu rasanya? Ibu nggak pernah kok. Tahu Ibu rasanya? Kalau nggak terpenuhi kebutuhan biologis. Stres. Sakit itu kepala, sakit. Dan Tuhan ciptakan itu sama kami. Ingat, Tuhan. Ini kalau mau nyalahin, salahin Tuhan. Siapa suruh Tuhan buat kamu kayak gini? Bisa. Persoalannya, laki-laki juga perlu untuk memenuhi kebutuhan biologis itu. Dia harus melihat perempuan yang cantik. Kalau nggak cantik, nggak selera. Ada yang ini. Betul kali gitu kan? Maka Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduk aja sama suamimu. Karena di situ ada janji supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jadi kalau suami kita nggak taat firman Tuhan hari ini, pastikan dulu istri tunduk kepada itu aja. Jangan makin suruh-suruh suaminya. Kalau kita suruh-suruh, otak manusia diciptakan Tuhan, memang otak manusia ini nggak bisa disuruh-suruh. Coba, siapa suka disuruh-suruh? Biar kusuruh terus. Gak ada. Bahkan Tuhan ciptakan Adam pun gak bisa Tuhan suruh-suruh. Nah, Tuhan kasih Adam itu memilih. Kau mau pilih mana? Kau ikuti apa yang ku bilang, ku berkati. Kau langgar apa yang ku bilang, ku kan gak ada disuruh-suruh sama Tuhan. Sama kayak kita datang ke gereja ini. Siapa yang suruh kita datang ke gereja? Ada yang datang ke sini karena disuruh. Oke, diri kita disuruh. Suka disuruh. Kenapa Ibu mau? Kenapa Ibu mau dekat sama Tuhan? Ya supaya kita damai, sukacita. Amin. Kalau Ibu damai dan sukacita karena Tuhan, bisa tunduk sama suami? Ya, bisa lah. Oh sih, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Karena pada waktu seorang istri mau tunduk kepada suaminya, tampilkan ayat ini. Maka suami yang tidak taat kepada firman itu akan dimenangkan sama istrinya. Tunduk kami sama kalian, tunduk kami. Gantian. Iya Pak, benar Pak. Tapi bukan karena kami takut sama istri. No, kami nggak takut sama istri. Sorry ya, bilang.
Saya cuma takut sama Tuhan. Dan saya nggak pernah mengkhotbah istriku. Nggak pernah. Kenapa? Bilang kiri kanannya, karena istri bukan butuh khotbah. Bilang. Istri butuh uang, bilang. Amin. Tapi kalau ibu mau dapat duit dari suami, pasti ibu dapat. Kalau ibu mau tunduk. Jangan diingatin suami tentang uang, jangan. Ingatin suami sumber uang. Coba, siapa istri-istri sini tadi? Angkat tangan istri-istri. Mulai pelan tangan, mulai gak mengakui dari istri. Istri-istri, angkat tangan istri-istri. Yes. Bu, ibu tahu dari mana sumber uang? Yang tahu sumber uang dari mana, coba ibu angkat tangan sekarang. Ibu. Kan? Lanjut lagi khotbahnya jadinya. Jadi bekerja? Ibu kenapa bisa kerja? Jadi dari mana? Sumbernya dibilang. Ya sumbernya dari mana? Oke, boleh bekerja. Kerja ya? Kerja pakai tangan nggak? Pakai tangan. Dari mana tangannya? Kalau bukan karena Tuhan jaga, tangan ibu bisa ada? Ya, semua kan dari Iya, kan itu yang mau kita cari tadi ibu. Aduh ibu, ini berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau ibu nanti ketemu sama suami, ibu lagi butuh uang, ibu tunduk sama suami. Supaya apa? Supaya ibu bisa kasih tahu sama suami, tenang Pak, kita tinggal tunduk, berdoa, berlutut sama Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan kasih. Gitu Bu. Tapi kalau ibu memilih untuk melawan terus kayak mana ini? Nanti kayak gini, nanti gak ada uang ini, udah gini, merepet terus istri. Makanya banyak yang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Istrinya akhirnya jatuh, suaminya jatuh sama pelakor. Ibu tahu apa kelebihan pelakor? Apa tuh? Ya. Emangnya kita bisa digoda? Kita nggak bisa digoda, Bu. Kita nggak bisa digoda. Bedanya, kalau istri di rumah nggak ada duit, merepet. Kalau pelakor, dia bisa tahu kapan seorang laki-laki punya duit. Karena dia tahu laki-laki itu punya duit, dia ngapain? Baik-baikin kita lah. Bang, abang capek. Wih, coba bayangkan. Siapa di sini pernah nanya sama suaminya, kamu capek? Saya. Oh, haleluya. Cuma ibu ini berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Maka otak laki-laki akan melihat pelakor itu cuma bisa senyum. Senyum aja tuh pelakor lah. Ya. Jadi aku tahu kalau ada perempuan datang sama aku dan dia senyum aja, otakku udah bekerja. Ini cuma dia cuma mau duit. Dia nggak tahu duitku semua udah aku kasih sama istriku. Bener loh. Kenapa? Ya yang pertama karena aku takut Tuhan lah. Kalau aku takut Tuhan, aku tahu tidak ada yang bisa menghibur hati Bapak Ibu kecuali Tuhan. Maka aku harus terkoneksi dengan Tuhan. Kalaupun tidak melalui istriku, ada banyak jalan Tuhan untuk kita bisa menyadari koneksi dengan Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini Bapak Ibu, Ibu-ibu. Saya bukan mau menghakimi kalian, no. Saya paham yang kalian rasakan. Kehidupan ini mungkin mengecewakan sekali, bukan mungkin, pasti. Karena Tuhan tidak pernah berjanji orang yang mengandalkan kekuatannya akan diberkati. Enggak pernah. Tuhan malah bilang, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita baca firman Tuhan ini, Tuhan bilang apa?
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau mereka nggak punya uang, cukup kasih tahu sumber uang dari. Jangan malah ditanya, kayak mana Nan? Coba lah, kayak mana lah kami jawab gitu. Udah kerjanya, kerja kan suami kan? Belum lagi ketika bekerja, ketemu masalah nggak di pekerjaannya? Stres nggak? Di kantor stres, di rumah stres. Di mana yang enak? Coba ibu bilang, kafe. Karena uangnya nggak cukup banyak di kedai tua. Jadi aku tahu kalau laki-laki suka di kedai tua, ya nggak apa-apa, uangnya nggak cukup banyak. Dia minum tua, ya, itu punya zat penenang di otak itu. Jadi walaupun istrinya membuat dia gemas, walaupun pekerjaannya membuat dia gemas dan stres, yang penting minum tua katanya. Bisa dilarang? Nggak bisa. Paling yang ku bilang gini, ya udahlah, minumlah tua itu terus, ya kan? Kalau kau sakit, datang kau berobat sama dokter Jo. Kita bikin nggak ada duitku, pakai BPJS. Tapi jangan berharap sembuh dengan BPJS, nggak mungkin. Kalau mau pakai BPJS, berharap pada Yesus saja BPJS-nya. Berserah pada Yesus saja. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau banyak persoalanmu, sekali lagi ku bilang karena mau habis waktuku. Kalau mau lakukan, kalau tidak mau tinggalkan. Tapi saya mau bilang, kalau sakit datang sama dokter Jo. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia mau lakukan kehendak Tuhan, ibu sebagai istri bisa menjadi penyelamat di rumah tanggamu. Istri bisa membuat anak-anakmu diberkati. Amin. Karena Tuhan yang buat. Siapa janda sini? Siapa janda? Ada janda? Nanti daftar ya. Jadi Jansen. Tahu Jansen? Janda senang. Karena ibu pasti merasa sekarang lebih enak hidupku sekarang. Gak ada suara? Oh enggak juga. Amin Bu. Nanti jumpa lagi ya di sorga ya. Tetap untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi dia tadi ya. Aku mengasihi Engkau. Mari kita pakai berdiri. Dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan sama kita semua, jangan pernah suruh-suruh. Kalaupun suamimu mungkin gak mau ke gereja, jangan ibu suruh-suruh. Ibu lebih bagus tanya sama suaminya, kamu mau apa? Pasti suami dengan jujur berkata, tak usah kau ke gereja. Kalau memang itu yang dia katakan, saya mau katakan, tunduk aja sama suamimu. Lalu kau di rumah berdoa dan nyembah Tuhan. Karena untuk apa kita ke gereja? Kita melayani Tuhan, tetapi suami kita merasakan
ada kekecewaan. Yang sebenarnya dia harapkan tidak ada yang lain. Suami pasti berharap sama istri. Tapi saya mau bilang, saya bukan nyalahkan ibu-ibu di sini. Saya tidak nyalahkan. Saya cuma mau kasih tahu solusi. Anda tunduk sama Tuhan, maka suami yang tidak taat kepada firman dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanya sama suamimu, udah boleh aku ke gereja? Belum. Tetaplah di rumah menyembah Tuhan di situ. Tetaplah di rumah memuji Tuhan di situ. Supaya apa? Pada waktu seorang istri memuji Tuhan, menyembah Tuhan, wajahnya pun terlihat ada damai sejahtera. Kalau engkau dilihat penuh damai sejahtera, ingat aja, secara kedokteran, otak itu melihat apa yang ada di depan mata. Kalau dia lihat istrinya penuh damai, penuh cinta, penuh kasih, bukan memikirkan dirinya sendiri, maka itu akan masuk ke dalam otak suaminya. Sampai semua memorinya itu dia bisa berpikir, gak ada lagi yang lain yang bisa buat aku senang kecuali istriku. Dia pasti melakukan yang terbaik untukmu. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita tahu Tuhan itu sempurna. Kita tahu janji Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji, tidak akan mungkin tidak ditepati. Tuhan pasti menepati janji-janjinya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saat ini kami buka hati di hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan kami sadar kalau bukan karena kebaikan Tuhan, penuh kasih, penuh pengampunan, Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Sekalipun kami tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, tapi Tuhan terus memberikan kehidupan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan menawarkan janji. Mungkin ada di antara kami yang penuh pergumulan kehidupannya. Hari ini koneksi ilahi itu membawa berkat yang besar bagi keluarga. Hari ini saya berbicara kepada ibu-ibu, tapi bukan saya yang berbicara. Hari ini Roh Kudus yang sedang berbicara di hatimu. Kalau engkau memilih untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, engkau tunduk saja kepada suamimu. Saat ini aku berdoa, kalau engkau mau tunduk saja, maka aku percaya Roh Kudus akan memberikan penghiburan di hatimu. Kau hanya perlu memilih. Kau berkata, Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, aku mau taat hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau aku menjadi istri yang tunduk kepada suami. Supaya suami-suami yang tidak taat kepada firman, suami-suami takut kepada Tuhan, oleh karena ketaatan seorang istri kepada Tuhan, maka suaminya akan diubahkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rumah tanggamu dipulihkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit, engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anakmu semua akan dijamin oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, buka hatimu. Engkau cuma berkata, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau taat sama Tuhan, aku mau taat sama firman Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Haleluya. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Engkau tambahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini, tapi hamba berdoa dan terus berdoa, dan hamba hanya bisa berharap sama Roh Kudus.
Karena hanya Roh Kudus yang tidak ada batas kuasanya. Karena hanya Roh Kudus yang tidak terbatas kesabarannya. Engkau jangan berharap lagi sama manusia, karena manusia terbatas. Hamba-hamba Tuhan yang melayani juga hanyalah manusia biasa. Kami juga punya keterbatasan kesabaran. Jangan andalkan kami, tapi andalkan hanya kepada Yesus saja. Maka kau akan menemukan jawaban atas seluruh persoalan. Bahkan kau akan menemukan berkat Tuhan di setiap ketaatan yang engkau pilih untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan.